99,2 FM Radio Suaroni, radionya Bengkulu. Akademia Bengkulu balik lagi bareng Nofri di sini sama Pak Jonet membahas tentang SDGs. Dan sebelumnya tadi kita udah sedikit menjelaskan tentang 17 goals yang harus dicapai dalam SDGs. Dan kayaknya itu hanya ini ya, hanya penggambaran saja. Kalau dijelaskan satu-satu kayaknya lama banget, keburu wisuda saya, Pak. Betul. Kan targetnya sampai 2030. Waduh, udah DO, Pak. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Tadi kan udah bahas goals dan kita tadi di awal kita udah bilang tentang SDGs ini sendiri adalah kesepakatan dari seluruh dunia. Okay. Dan menanggapi hal itu di Indonesia sendiri, apa sih alasannya mengadopsi kesepakatan itu, Pak? Ya. Nah, jadi Indonesia ini pertama termasuk negara yang sangat aktif di dalam merancang SDGs ini. Jadi keterlibatan Indonesia dalam merancang konsep SDGs ini luar biasa. Bahkan dari beberapa sedikit negara yang pada saat itu berinisiatif untuk melanjutkan yang saya ceritakan tentang MDGs tadi. MDGs berakhir tahun 2015. Tapi sebelum tahun 2015, pemerintah Indonesia kemudian sudah mengusulkan, menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada dunia internasional, berbagai negara bahwa ini perlu dilanjutkan karena kebutuhan untuk ini. Artinya Indonesia dalam satu sisi itu termasuk inspiratornya juga, inspirasi untuk melanjutkan, mengembangkan, menyempurnakan MDGs ini sampai kepada SDGs yang pertama, artinya itu. Yang kedua juga kalau kemudian kita melihat dokumen pembangunan di Indonesia, ada dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional, ada rencana pembangunan jangka panjang dan sebagainya. Di daerah ada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka apa-apa yang ada di tujuan-tujuan SDGs itu sebenarnya semuanya ada di dokumen kita gitu. Jadi kalau kemudian kita terlibat itu sebenarnya bukan karena didikte, bukan karena itu merupakan satu keterpaksaan, tapi justru sangat senang hati karena memang apa yang dikembangkan di dalam SDGs itu persis sudah apa yang dipikirkan oleh pemerintah Indonesia tentang bagaimana mengelola alam ini sebaik-baiknya. Kemudian untuk hidup bersama, dijaga, sama-sama jaga, itu semuanya kita bisa lihat di dokumen RPJMN kita. Nah, oleh karena itu ketika SDGs dicantumkan atau dicanangkan pada 2016, kemudian itu menjadi gerakan yang sekaligus untuk melancarkan, menyukseskan rencana pembangunan nasional kita. Cocok, ya, itu. Oke, jadi itu ya alasan tadi dari Indonesia sendiri ya, Pak, untuk mengadopsi kesepakatan SDGs yang udah disepakati di seluruh dunia. Dan ngomong-ngomong masalah Indonesia udah, dan berhubung kita semua di sini hampir semuanya mahasiswa, apa sih, Pak, peran perguruan tinggi itu sendiri dalam membantu mungkin atau melaksanakan tujuan atau goals SDGs itu sendiri? Nah, ini dia yang kita garis bawahi. Jadi yang berbeda dari MDGs sebelumnya yang sudah selesai tahun 2015, MDGs itu dilaksanakan oleh pemerintah saja. Nah, di dalam SDGs itu ada 4 unsur atau 4 kelompok yang harus bekerja sama di dalam mensukseskan SDGs ini. Yang pertama pastilah pemerintah. Karena pemerintah itu memang tugasnya adalah mengembangkan, membangun negara ini, dan mereka memiliki kewenangan otoritas. Pemerintah sebagai nakoda. Kemudian siapa lagi yang harus terlibat di sana? Yang kedua itu adalah kelompok dunia usaha dan filantropi. Filantropi itu adalah yayasan-yayasan, badan-badan yang memiliki dana besar banget, tapi mencari aktivitas apa saja yang bisa dibantu dengan dana itu. Ya, kita misalnya ada Lazada, ada Basis, ada segala macam, misalnya gitulah filantropi itu. Dunia usaha luar biasa, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan sebagainya, dunia swasta itu aktivitasnya besar banget, dan banyak juga
kegiatan-kegiatan mereka yang berkait-kaitan erat dengan tujuan-tujuan SDGs ini, sehingga kemudian harus juga dipadu-padankan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada teman-teman di LSM, di kelompok-kelompok masyarakat, di organisasi-organisasi massa, di organisasi masyarakatan dan sebagainya, itu adalah bagian juga dari masyarakat yang harus terlibat. Terlibatannya di sana. Termasuk di sana adalah media massa. Bagaimana media massa harus terlibat di dalam sosialisasi SDGs, menyampaikan pesan-pesan SDGs, mengembangkan itu berita-beritanya yang positif untuk SDGs dan sebagainya. Dan yang keempat itu adalah perguruan tinggi. Jadi 4 unsur di dalam SDGs itu, yang pertama pemerintah, yang kedua itu adalah dunia usaha dan filantropi, yang ketiga itu organisasi masyarakat dan media, dan yang keempat adalah perguruan tinggi. Jadi keempat-empatnya ini harus bermitra di dalam melaksanakan SDGs ini dan mencapai target tahun 2030. Nah, pertanyaannya kan kemudian, apa peran perguruan tinggi? Jelas, perguruan tinggi di sana adalah memiliki peran seperti halnya kalau kita paham tentang tridharma kita. Tridharma kita adalah pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian pada masyarakat. 3 dharma ini itu harus diterapkan di dalam usaha-usaha pelaksanaan SDGs ini. Belajar mengajar di kelas, mahasiswa harus diberi penjelasan, diberi materi, diberi kesadaran tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan ini, tentang pentingnya kita sama-sama hidup di alam raya ini, saling bekerja sama dan sebagainya. Mereka harus tahu tentang SDGs, sehingga kemudian ketika nanti bicara tentang riset-risetnya, tulisan-tulisannya, itu dia akan memberikan kontribusi tentang bagaimana SDGs ini dilaksanakan melalui bidang-bidang ilmunya. Ya, ini tidak spesifik hanya satu mata disiplin ilmu saja. Misalnya ini miliknya Visipol, enggak. 17 goal di SDGs itu semuanya tercakup di dalam sana. Semua fakultas, semua bidang ilmu ada di sana. Tinggal dia masuknya di goal yang nomor berapa. Gitu. Jadi ada prioritas goals kayak bagian-bagian juga. Iya. Jadi misalnya teman-teman FKIP itu mungkin pas ya masuk di goal 4. Jadi sesuai bidang, pendidikan berkualitas misalnya. Jadi sesuai bidang mereka. Tidak harus selalu sesuai bidang itu, tetapi kalau fokus ilmunya, fokus kajiannya itu ada di tujuan lain, silahkan saja, nggak ada persoalan. Ini tidak melulu misalnya ya 4 itu hanya milik fakultas FKIP misalnya. Dari FISIP yang penelitiannya tentang pendidikan itu juga boleh di bidang 4. Dari pertanian bicara tentang pendidikan kepada masyarakat pedesaan, bisa juga bicaranya di bidang 4 misalnya, tujuan 4. Nah, jadi prinsipnya adalah bahwa kalau di dharma yang pertama itu, pendidikan dan pengajaran itu memasukkan materi-materi substansi dari SDGs ini dalam bahan ajar, sehingga mahasiswa menjadi mengerti, mahasiswa menjadi concern, mahasiswa memiliki komitmen untuk ikut terlibat di dalam pembangunan-pembangunan yang berorientasi SDGs ini. Penelitian kita itu bisa dikembangkan untuk membantu, kan pasti dalam rangka melaksanakan SDGs kan ada banyak persoalan nih pasti. Bagaimana menurunkan angka kemiskinan, bagaimana menurunkan angka kelaparan, bagaimana orang kehilangan pekerjaan, kan harus ada solusinya. Bagaimana sekarang ini orang terdampak karena COVID, bagaimana kita menemukan vaksin yang pas. Perguruan tinggi loh di situ yang ditunggu-tunggu itu. Makanya kalau Anda lihat di televisi, kalau sekarang masalah pandemi ini, dari universitas mana muncul dengan idenya COVID sudah ditemukan vaksinnya, dan dari universitas mana, itu memang tugas dari universitas untuk menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang ditemui di masyarakat itu. Kalau sekarang contoh kasusnya adalah pandemi, itu memang pandemi, tapi dari 17 goal itu semuanya pasti memiliki masalah-masalah yang diharapkan teman-teman dari perguruan tinggi memberi solusi, memberi inovasi, pemikiran, jalan keluar, begitu loh, dari penelitian-penelitian mereka ini loh. Oleh karena itu penelitiannya diharapkan nanti dari perguruan tinggi itu muncul penelitian-penelitian inovatif yang memberikan solusi bagi pelaksanaan SDGs itu. Kemudian pengabdian masyarakat. Kalau kita mau melakukan kegiatan pengabdian itu, jangan jauh-jauh dari SDGs ini. Pergi ke sebuah desa yang selama ini terjadi kan, misalnya teman-teman mahasiswa itu lebih banyak kegiatannya itu membuat
papan nama desa misalnya kan, kemudian memperbaiki sharing, itu tidak salah. Tapi dalam konteks SDGs apa yang bisa lebih dikembangkan lagi? Bagaimana membuat tata ruang desa, bagaimana membiasakan masyarakat di situ hidup bersih, membuang sampah, mengelola sampah hijau, macam-macam bisa dilakukan dalam kerangka SDGs ini. Sekecil apapun kontribusi kita tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SDGs itulah kontribusi perguruan tinggi. Nah, kira-kira gitu. Jadi pertama yang ingin saya garis bawahi adalah secara skema perguruan tinggi itu dia memang dilibatkan di situ. Yang kedua yang kita harapkan dari perguruan tinggi adalah wujud nyata dari kontribusi apa yang bisa disampaikan atau diberikan oleh perguruan tinggi dalam SDGs itu. Karena garis bawah lagi, seluruh goal itu dalam usaha pencapaiannya akan menghadapi banyak persoalan. Bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan inovasi-inovasi, solusi-solusi, jalan keluar, pemikiran-pemikiran segar untuk kepada semua pihak supaya bisa mencapai SDGs ini pada tahun 2030. Nah, kira-kira begitu. Oke, jadi lewat dari mahasiswa itu sendiri ya Pak, ikut. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih agak bingung dengan tindakan yang bisa dilakukan untuk membantu untuk mencapai 17 goals ini. Nah, kira-kira buat teman-teman, itu kan tadi udah dicontohin satu dari kesehatan ya Pak. Untuk teman-teman yang lain yang masih bingung, mungkin dari pendidikan, dari pertanian, dari mungkin ilmu kelautan segala macam, tentang aktivitas-aktivitas apa sih yang mungkin bisa mereka lakukan untuk membantu dalam mencapai 17 goals ini. Dan mungkin bisa diceritakan Bapak apa saja yang sudah dilakukan oleh SDG Center Universitas Bengkulu untuk mencapai 17 goals ini. Ya, masih bagus pertanyaannya. Ketika kita bicara tentang kegiatan penelitian misalnya atau kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa dan juga dosen-dosen kan banyak juga kegiatan penelitian dan pengabdiannya gitu. Itu kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak bernuansa SDGs. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya juga sudah SDGs. Tetapi yang perlu kita kembangkan adalah kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya juga sudah berkaitan dengan SDGs. Nah, kalau kemudian kita sudah sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk kontribusi dari partisipasi kita di dalam SDGs, maka kemudian kita akan lebih memfokuskan kajian kita itu bagaimana ini bisa disumbangkan kepada berbagai pihak untuk melaksanakan SDGs ini. Misalnya dari FKIP yang selama ini, misalnya teman-teman dari mahasiswa FKIP datang ke sebuah desa, kemudian menyelenggarakan penyuluhan pendidikan dan sebagainya, itu sudah SDGs. Tapi mereka belum sadar bahwa itu merupakan bagian dari gerakan SDGs itu loh. Oleh karena itu perlu ditambah materinya adalah SDGs itu seperti ini. Sehingga ketika dia memberi penyuluhan itu tidak sekedar bagaimana teknik belajar mengajarnya, tapi bagaimana kita bisa belajar dari alam, bagaimana kita bisa belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Membuang sampah itu ternyata juga perlu pendidikan dalam arti keterampilan dan sebagainya, sehingga bisa saja kita ngajari dalam hal mengelola sampah di desa itu dari FK bisa keluar di situ, sehingga kemudian dia kalau mengkaitkan apa kaitannya dengan SDGs lah, itu kita bicara tentang sampah, bicara tentang itu. Kalau kemarin dia nggak sadar itu, dia kemarin nggak sadar. Demikian juga dari fakultas lain, dari pertanian, dari ekonomi dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya SDGs sudah. Tetapi mereka sering tidak sadar bahwa itulah SDGs. Itu pertanyaan yang pertama. Sehingga bisa saja setelah pemberian materi ini atau penjelasan ini, maka kemudian muncul banyak ide, banyak kreativitas, kegiatan yang bisa dikembangkan. Silakan saja, akan banyak sekali yang bisa dikembangkan. Kemudian ke pertanyaan apa yang sudah dilaksanakan oleh SDG Center, itu adalah salah satu yang sudah kita lakukan adalah pelatihan relawan. Kemudian dari pelatihan relawan itu kemudian kita ada sekolah SDGs. Sekolah SDGs ini idenya adalah bahwa kita mengajak peserta didik, misalnya mahasiswa itu kita bawa ke sebuah desa. Desa itu dia tidak sadar bahwa dia adalah desa yang bisa menjadi contoh pelaksanaan SDGs. Dia sudah punya segala macam yang ditargetkan SDGs itu, tanpa kemiskinan, kebersihan lingkungan, sanitasinya bagus banget, pembagian airnya bagus banget. Dia nggak sadar kalau itu SDGs. Pada saat kita datang ke sana, kita tidak memberi penyuluhan,
tapi kita belajar dari apa yang mereka lakukan sambil kita memberikan masukan bahwa apa yang bapak-bapak ibu lakukan sebenarnya sudah sangat SDG sekali, kan gitu loh. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, kita juga ada seminar-seminar yang kita ikuti di tingkat nasional. Kemudian kita juga memberi asistensi kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, Kepayang, Rejang Lebong, itu Seluma juga misalnya, dalam menyusun rencana pembangunannya yang substansi SDGs-nya masuk. Gitu. Jadi sudah masuk dalam dokumen-dokumen rencana mereka. Di tingkat nasional kita terlibat dalam penyusunan rencana aksi daerah untuk pelaksanaan SDGs sampai di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, kemudian sampai di Kalimantan Barat, sampai di Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kontribusi kita perguruan tinggi, tidak hanya di Bengkulu saja. Jadi tapi sudah sampai mana-mana ya? Mana yang dibutuhkan saja, mana yang membutuhkan bahwa perguruan tinggi ikut andil di dalam kegiatan-kegiatan itu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Boleh. Itu kan dari tadi apa yang bisa dilakukan dan apa yang sudah. Nah, rencana kedepannya apa saja dari SDGs, terutama dari Center Universitas Bengkulu? Ya, kalau kita dalam waktu dekat itu ingin lebih memperkokoh peran itu. Selama ini orang masih tidak selalu bisa memberi kesan tegas bahwa ini loh kontribusi perguruan tinggi, karena dalam diskusi-diskusi tingkat nasional perguruan tinggi juga nggak terlibat terlalu aktif kan gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang SDG Center, jumlah SDG Center di Indonesia itu baru sekitar 15 SDG Center. 15 SDGs? Iya, 15 SDGs. Kalau kita hitung jumlah perguruan tingginya ribuan. Wah, berarti Universitas Bengkulu ini udah boleh berbangga bahwa Universitas Bengkulu ini memiliki SDG Center nomor 2. Nomor 1 adalah Universitas Padjadjaran, kemudian berdiri di UNIP nomor 2. Nomor 3 baru kemudian Universitas Jember, dilanjutkan dengan universitas yang ada. Dan sekarang baru 15. Artinya belum semua universitas memiliki SDG Center. Harusnya harus ada ya di setiap universitas. Mestinya daerah-daerah itu harus memiliki pendamping inovator-inovator yang muncul dari perguruan tinggi di setiap daerah itu. Kalau di situ ada universitas, mestinya universitas itu yang aktif dan sebagainya gitu. Karena tadi kan fungsinya adalah memberikan inovasi, solusi, jalan keluar, ide-ide segar. Nah, kalau di situ tidak ada SDG Center-nya atau universitasnya tidak ambil peduli begitu, berarti kontribusi universitas di mana dong? Dan tidak akan menyadari pentingnya SDGs gitu. Betul. Sehingga akhirnya di daerah-daerah itu pelaksanaan SDGs-nya agak lambat gitu loh. Agak tertinggalan. Jadi penting banget ya bahas SDGs, dan seperti yang dibilang tadi, kalau kita bahas satu-satu dari 17 itu kayaknya nggak cukup deh. Yeah. Udah banyak banget, dan terakhir mungkin nanti kita bakal kasih kesimpulan tentang pentingnya SDGs, tapi kita harus istirahat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. 2, 1. Oke, balik lagi di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Akademia Bengkulu masih bareng Pak Jonet di segmen terakhir. Sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas sama Pak Jonet, cuman karena keterbatasan waktu juga, ini menjadi segmen penutup kita. Dan mungkin nanti kedepannya kita bakal bahas lebih lanjut untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Pak. Iya. Dan untuk yang terakhir ini, saya kan tadi udah nanya, dan ada pertanyaan yang bakal ditutup dari mahasiswa Bapak sendiri mungkin. Iya. Ini dia nggak ngasih nama, nggak ngasih tahu namanya, sayang banget Pak. Iya. Padahal mau dikasih nilai A loh sama Pak Jonet. Iya. Ya, cepat-cepat kasih tahu namamu sebelum kita tutup ya, buat kamu. Ini beliau lagi. Ini dia nih nanya Pak, mengenai identitas kependudukan itu kira-kira ada kaitannya dengan SDGs nggak Pak? Kemudian ada satu lagi pertanyaan, dan sekarang kan dari pemerintah ada program baru mengenai kartu identitas untuk anak. Dan apakah itu termasuk bagian dari pembangunan nggak Pak? Iya.
Oke, pertanyaannya baik, walaupun saya nggak tahu siapa yang bertanya, tapi mahasiswa bimbingan. Nah, udah. Iya. Jadi tolong ya kasih tahu sebelum ditutup. Iya, jadi satu persoalan di dalam SDGs ini adalah berkaitan dengan data. Tadi saya mengatakan misalnya untuk tujuan 1 itu atau goal 1 itu adalah kita menurunkan angka kemiskinan sampai 0. Dari berapa? Nah, data tentang berapa sekarang ini itu menjadi penting. Nah, jadi data itu menjadi penting ketika kita bicara tentang target-target yang akan kita selesaikan. Kalau datanya nggak ada, bagaimana kita bisa menyelesaikan? Persis contohnya sekarang ini kita menghadapi yang namanya pandemi ini. Kita tidak tahu datanya ini. Sebenarnya yang positif, dalam arti positif yang sesungguhnya itu ada berapa banyak sih? Karena yang diumumkan itu adalah yang sudah mengikuti tes PCR misalnya, yang belum, kita nggak tahu nih. Kalau kemudian kita mau melakukan mengatasi persoalan atau memberantas pandemi ini, sesungguhnya berapa juta yang terpapar itu sebenarnya, itu kita nggak punya data. Oleh karena itu data menjadi penting menentukan berapa usaha kita untuk menyelesaikan. Kalau tadi bicara tentang KTP tadi, kita harus tahu persis penduduk Indonesia itu ada berapa totalnya persis. Dan kalau kemudian kalau kita bicara tentang yang miskin itu berapa banyak dan dia itu siapa saja, tinggal di mana saja, usianya berapa saja, saat ini dia posisinya itu apa, sudah bekerja atau belum dan sebagainya, apakah sudah menikah atau belum, pendidikannya kayak mana dan sebagainya. Data ini kan menjadi penting untuk kita menyelesaikannya mulai dari mana ini. Tapi kalau itu tidak ada, maka kemudian agak susah nih kita meraba-raba ini. Saya menyelesaikan persoalan kemiskinan dari mana nih? Datanya nggak ada nih. Kemudian menggunakan asumsinya adalah kalau orang miskin pasti dia membutuhkan upah, membutuhkan pekerjaan. Kalau begitu ciptakan pekerjaan. Kalau begitu upahnya dinaikkan. Tapi apakah kalau pekerjaan itu dikasih kemudian upahnya dinaikkan, apa kemiskinannya langsung berkurang? Enggak juga itu ternyata. Nah, kalau begitu berarti penyebab kemiskinannya ini ada yang lain. Nah, yang lain ini datanya kayak apa? Pendataan kependudukan itu adalah bagian dari SDGs, karena SDGs itu salah satu prinsipnya adalah no one left behind. Apa artinya no one left behind? Tidak boleh satu orang pun tertinggal dalam penghitungan. Kalau kita bicara tentang jumlah orang miskin, jangan sampai di desa itu, di kelurahan itu ada yang tidak terhitung. Nah, kalau kemudian bicara KTP, artinya kalau didaftar di dalam KTP berarti terhitung. Kalau dia tidak punya KTP berarti nggak terhitung, kan gitu loh. Kalau ngasih bantuan, kalau ngasih solusi, maka yang dihitung itu kan yang ada datanya. Nah itu. Nah kemudian yang tadi kartu anak itu juga bagian dari SDGs, karena juga berkaitan dengan kesejahteraan, kesehatan, kemudian pendidikan berkualitas dan sebagainya. Kita harus tahu persis sebenarnya anak-anak Indonesia itu berapa banyak, bagaimana kondisinya, bagaimana pendidikannya. Kalau sekian misalnya disebut Indonesia itu punya 10 juta anak, itu anak usia sekolah, apakah semua sekolahnya di mana saja dan sebagainya itu. Kemarin ada kebijakan zonasi SD-nya, kalau anak-anak ini boleh masuknya di SD terdekat itu. Nah, pertanyaannya adalah data dari SD ini bagaimana? Ada nggak yang di sana itu misalnya, apakah SD ini fasilitasnya sudah komplit? Apakah di sana daya tampungnya berapa dan sebagainya? Itu harus ada. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa semua SD siap untuk menampung dengan sistem zonasi? Gitu loh. Nah, jadi semua langkah untuk bisa mencapai target 17 tujuan itu sampai dengan 2030 itu harus berangkat dari data. Apapun kaitannya dengan data itu, termasuk KTP, termasuk kartu, termasuk segala macam, itu penting banget untuk mengambil langkah sampai tahun 2030. Oke, buat sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Jonet untuk jawabannya, dan buat kamu yang kita nggak tahu siapa namanya, padahal kita berharap banget kamu ngasih tahu nama biar dapat nilai A kata Pak Jonet. Jadi udah terjawab ya kalau identitas kependudukan termasuk kartu identitas untuk anak itu merupakan bagian dari
SDGs itu sendiri, karena kartu kependudukan termasuk dalam hal untuk pendataan. Karena kalau kita mencari solusi tanpa tahu hal apa yang harus kita kerjakan dengan mencari data, kita hanya akan meraba-raba masalahnya. Tapi dengan data yang ada, kita udah tahu pasti masalah apa yang ada dan apa yang harus kita lakukan. Itu kira-kira Pak. Betul. Ya, dan sayang banget Akademia Bengkulu ini udah jam 2:30 dan kita harus selesai pertemuannya sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin Pak Jonet ada pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman Akademia semua, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar untuk SDGs ini sendiri. Kira ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kami selaku pelajar mungkin Pak? Ya, yang pertama disadari Anda semua itu sekarang dalam kelompok usia milenial. SDGs itu maksudnya adalah pada tahun 2030 kita bayangkan sebuah situasi yang sangat menyenangkan, nyaman, sehat, sejahtera, lingkungannya bagus dan sebagainya. Itu untuk siapa? Untuk generasi muda. Kalau yang tua-tua ini hitungannya jangan-jangan nggak sampai 2030. Waduh, jangan saya gitu jangan. ya. Tapi bahwa kalian itu yang sekarang masih duduk di SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, itu masa-masa itu adalah masa-masa kalian. Kalau kemudian ke depan itu Anda terlibat sejak sekarang, maka sangat menggembirakan bahwa apa yang diciptakan apa yang dilakukan hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan ke depan. Oleh karena itu saya menganjurkan pada kalian semuanya untuk mencoba memahami, belajar tentang SDGs dan mulai beraktivitas yang berkaitan dengan SDGs, terlibat kegiatan SDGs dan sebagainya, karena ujung-ujungnya itu untuk kalian. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan SDGs, silahkan datang saja ke SDG Center Universitas Bengkulu. Lokasinya di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Gedung B. Dan Anda bisa mengikuti atau follow, ada Instagram, ada Twitter, ada website ya. Kemudian ada WA-nya juga, silahkan mengikuti. Dan silahkan bertanya, silahkan berkontribusi, silahkan beraktivitas dan berpartisipasi. Bahkan kalau ada aktivitas, kita bisa ikut membantu memberikan dukungan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Jonet untuk ini, dan mungkin nanti bisa diikuti ya. Tadi ada sekolah SDGs. Iya, sekolah silakan SDGs. ikut sekolah SDGs. Ya, nanti untuk bagaimana caranya mungkin bisa dihubungi langsung di media sosialnya, mungkin bisa ditanya langsung ya Pak. Ya, baik. Itu tadi bincang-bincang bareng SDGs Center Universitas Bengkulu tentang kita nggak hanya menyadari betapa pentingnya, nggak hanya untuk menjaga dan merawat saja, tapi lebih tepatnya mengembangkan untuk mencapai 17 goals atau 17 tujuan untuk kepentingan bersama. Ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk satu pihak atau beberapa pihak saja. Ini demi kepentingan bersama. Setiap individu berhak untuk mendapatkan 17 goals ini ya Pak. Jadi itu tadi bincang-bincang bareng SDGs, dan kayaknya kita harus segera mengakhiri karena durasi juga ya Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi tentang pentingnya SDGs. Dan kayaknya itu aja untuk edisi bincang-bincang hari ini di edisi 17 Juni 2020, dan kita nanti bakalan ada lagi bincang-bincang talk show selanjutnya, jadi tungguin aja. Jadi buat kamu semua, terima kasih banyak udah dengerin dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Bapak, terima kasih banyak, dan buat kamu Akademia Bengkulu, ingat tadi pesannya adalah jaga lingkungan, rawat dan kembangkan apapun tujuan yang dapat mencapai 17 goals itu tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.